Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Baik, saya sendiri atas nama Muhammad Ikhlasul Amal, SPD MPD, sebagai guru pendidikan agama Islam untuk kelas 1. Pada hari ini kita akan membahas bab 6 tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Ada beberapa tujuan yang mesti kita capai pada hari ini. Yang pertama adalah bagaimana siswa hidup mulia dengan mampu mengendalikan dirinya atau mujahad an-nafs. Kemudian yang kedua adalah bagaimana siswa mampu hidup mulia dengan berprasangka baik atau husnuzan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana siswa mampu atau mengetahui hidup mulia dengan persaudaraan atau ukhuwah. Jadi ada 3 yang mesti kita capai. Kemudian yang pertama adalah mujahadah an-nafs. Di sini dijelaskan adalah berasal dari bahasa Arab yang terdiri atas 2 kata, yakni mujahadah yang artinya kesungguhan. Sini kesungguhan dalam mengendalikan sesuatu, dan an-nafs artinya diri pribadi. Jadi mujahad an-nafs adalah kesungguhan dalam mengendalikan diri pribadi atau sikap kontrol diri. Sikap kontrol diri atau mujahad an-nafs adalah suatu sikap yang diajarkan Islam agar mampu menjadi pribadi yang tidak selalu mengedepankan hawa nafsu dan emosi dalam menjalani kehidupan, akan tetapi mampu mengendalikan emosi dan hawa nafsunya dengan selalu mengedepankan kejernihan hati dan hawa nafsunya dengan selalu serta perilaku mulia yang dapat meninggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini Rasulullah sendiri bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dari beramal untuk kehidupan setelah mati. Artinya di sini adalah mujahadah nafs adalah orang yang betul-betul mampu mengendalikan nafsunya. Tidak emosian. Sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit marah. Nah, inilah yang harus kita pelajari dalam kesempatan ini, bagaimana kita sebagai seorang siswa mampu mengontrol atau mengendalikan diri kita atau mengendalikan hawa nafsu. Adapun ayat yang berkaitan tentang hawa nafsu, di sini dijelaskan, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awau wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inistansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain melindungi, dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Adapun hadis tentang mujahadah nafs, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu bisura'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab
Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, dalam peperangan. Akan tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Nah, ini betul-betul harus betul-betul kita mengendalikan diri kita ketika kita marah. Marah itu ada tempatnya. Kapan kita marah? Ketika misalnya kita agama kita dicaci maki, Rasulullah dihina, kita harus marah. Tapi kalau sedikit-sedikit marah, ini yang harus betul-betul kita perbaiki. Kemudian yang pertama, sikap yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yang pertama adalah supaya kita mampu mengendalikan diri kita, mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Yang pertama adalah bersabar dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemohan teman yang tidak suka terhadap kita. Jadi kalau kita diejek, ya kita santai saja. Tidak mesti kita membalas. Karena sedekah, apa orang yang menghina itu adalah dia bagaikan bersedekah kepada kita. Dia sedekah pahala. Jadi kalau kita betul-betul mampu bersabar ketika kita diejek, dihina, kita termasuk orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Kemudian yang kedua adalah memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat aniaya kepada kita. Kita harus senantiasa memaafkan kesalahan orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah menimpa dengan terus berusaha memperbaiki diri dan lingkungan. Kemudian yang keempat adalah menjauhi sikap dengki atau iri hati kepada orang lain dengan tidak membalas. Jadi kita tidak usah iri kepada orang. Orang beli motor kita iri, hati itu tidak harus, betul-betul dihindari sifat-sifat yang seperti itu. Kemudian yang kelima adalah mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan tidak merusak nikmat tersebut, seperti menjaga lingkungan agar selalu bersih, menjaga tubuh dengan merawatnya, berolahraga, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kita percepat saja manfaat hikmah atau mujahadah nafs. Yang pertama adalah menambah ketenteraman hati dan pikiran, menambah hasil yang mendapatkan hasil yang memuaskan, memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian yang bagian D, menambah ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyerahkan semua urusan. Kemudian yang kedua adalah husnuzan. Apa itu husnuzan? Husnuzan itu adalah berprasangka baik. Berasal dari bahasa Arab. Husnu artinya baik. Zan artinya prasangka. Jadi prasangka baik adalah positive thinking, berpikiran yang baik. Dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzon. Secara istilah, husnuzon adalah sikap orang yang selalu berpikiran terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan dari sifat ini adalah buruk sangka atau zuuzon, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Dalam ilmu akhlak, husnuzon dikelompokkan ke dalam 3 bagian. Yang pertama, husnuzon kepada Allah. Yang kedua adalah husnuzon kepada diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah berhusnuzon kepada orang lain. Adapun ayat tentang husnuzon dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da aw yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing, menghina sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dan Maha Penyayang. Ayat-ayat ini memberikan indikasi kepada kita bahwa kita sebagai manusia, sebagai orang, jangan berprasangka buruk kepada
saudara kita, kepada teman kita, teman kelas kita. Bahkan dalam ayat ini, orang yang sering berprasangka buruk kepada orang itu diibaratkan orang yang memakan daging saudaranya. Jadi tidak usah kita jangan berprasangka buruk kepada orang lain, kepada saudara kita. Nah, kemudian hadis tentang husnuzan ini dijelaskan, iyyakum wazzan fa innazzan akzabul hadis. Jauhilah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Jadi perkataan yang paling dusta itu adalah berprasangka buruk. Karena prasangka buruk itu tidak selalu benar, tidak sesuai dengan fakta. Nah, kalau tidak sesuai dengan fakta, itulah dusta yang paling dusta. Rasulullah sendiri menjelaskan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah husnuzan kepada Allah, artinya berprasangka baik terhadap keputusan Allah. Jadi ada 3 tadi, husnuzan kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang lain. Nah, ada beberapa husnuzan di sini, ghibah, termasuk ghibah. Orang menyebutkan hal-hal yang tidak disukai orang lain, walaupun itu benar, baik berkaitan dengan kondisi badan, agama, dunia, jiwa, akhlak, harta dan lainnya. Nah, kita tidak mesti ghibah. Kita mengejek, ada teman kita yang hitam, jangan diejek temannya. Kemudian bukan berupa penyebaran kebohongan tentang seseorang. Kita berbohong, itu sana itu pencuri, teman kita itu sering mencuri, padahal tidak. Negatif terhadap seseorang untuk menjatuhkan harga dirinya tidak boleh. Kemudian fitnah biasanya pecah karena dibakar kedengkian dan kebencian terhadap seseorang. Fitnah lahir sebagai akumulasi dari ghibah dan buhtan, yang merupakan kejahatan tertinggi yang diproduksi oleh lidah. Jadi kejahatan tertinggi itu adalah termasuk fitnah, termasuk ghibah, termasuk buhtan. Nah, kemudian penerapan husnuzan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh teman atau orang lain. Jadi kalau ada orang lain berprestasi, kita kasih jempol, kita kasih hadiah, jangan kita hina. Yang kedua adalah menerima dan menghargai pendapat teman orang lain, meskipun pendapat tersebut berlawanan dengan keinginan kita. Kemudian yang ketiga adalah memberi sumbangan sesuai kemampuan kepada yang meminta-minta, turut serta dalam kegiatan sosial. Kemudian yang kelima, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab, termasuk juga itu husnuzan. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat dan hikmah. Apa manfaat dan hikmah husnuzan? Yang pertama, kehidupan rohani kita tenang, tentram, tanpa dibayangi rasa takut dan was-was dan khawatir. Kemudian yang kedua, semua takdir yang dianggapnya selalu baik bagi dirinya. Jadi kalau kita sering berprasangka baik kepada Allah, apapun yang kita hadapi, apapun rintangan yang kita lewati, itu kita anggap inilah takdir yang baik bagi kita. Kemudian yang selanjutnya adalah menahan diri untuk memberikan reaksi terhadap masalah yang timbul dan terjadi. Kemudian rendah hati dan selalu evaluasi diri, sekaligus menyadari bahwa diri manusia banyak kesalahan. Kemudian selanjutnya, yang terakhir adalah ukhuwah. Ukhuwah itu menurut bahasa berarti akhun, artinya berserikat atau persaudaraan. Jika kata ini dirangkai dengan Islamiyah, maka pengertian ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang bersifat Islam atau yang diajarkan oleh Islam. Persaudaraan ukhuwah dalam Islam dimaksud bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah atau sesama muslim, dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama manusia makhluk Allah. Kedua prasangka tersebut sangat jelas dicontohkan Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Kaum muhajirin itu adalah kaum atau sahabat Nabi yang berasal dari Mekah. Kaum ansar berasal dari Madinah. Rasulullah menyatukan, membuat persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansar, menjadi hubungan persaudaraan. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika dia berada di kota Madinah. Nah, kemudian apa ayatnya?
Ayat ini menjelaskan tentang persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwa kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kemudian ini hadisnya. Kemudian macam-macam ukhuwah, ubudiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah fi dinil al-Islam. Jadi ukhuwah ubudiyah itu persaudaraan karena sama-sama makhluk, insaniyah atau basyariyah persaudaraan karena bersaudara karena mereka semua berasal dari asal ayah dan ibu. Insaniyah ini maksudnya ini saudara seayah, saudara seibu. Kemudian ukhuwah wataniyah wal an-nasab, persaudaraan karena keturunan dan kebangsaan. Ini bernegara karena kita sama-sama senegara, sama-sama Indonesia. Kemudian ukhuwah fi dinil al-Islam, persaudaraan antar sesama muslim adik-adik. Ada 4 persaudaraan, bentuk persaudaraan. Bagaimana caranya menerapkan persaudaraan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjenguk, mendoakan, membantu teman orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah. Kita datang menjenguknya, kita hibur. Kalau ada uang yang lebih kita kasih teman kita. Kita bantu, kita doakan teman kita yang sedang sakit. Kemudian mendamaikan teman antara saudara yang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu. Jadi kalau ada teman kita berselisih, kita damaikan. Kemudian bergaul dengan orang yang orang lain dan tidak memandang suku, tidak memandang bahasa, tidak memandang budaya, tidak memandang agama yang dianutnya, karena kita semua bersaudara. Kemudian yang keempat, menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran ataupun kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Kemudian menghargai perbedaan suku, bangsa, agama dan budaya. Kemudian manfaat dan hikmah yang pertama adalah persatuan, membentuk wihdah, persatuan. Menciptakan kuah kekuatan, menciptakan mahabbah cinta. Jadi ada 3 manfaat. Yang pertama menumbuhkan atau menciptakan persatuan. Yang kedua adalah menciptakan kekuatan. Kalau kita bersaudara semua bersatu, artinya kita mempunyai kekuatan yang lebih, yang dahsyat. Kemudian yang ketiga manfaatnya adalah menciptakan mahabbah cinta dan kasih sayang. Sampai di sini saja materi pada hari ini. Jangan lupa di subscribe. Kemudian tugasnya nanti saya simpan di deskripsi atau saya share juga di classroomnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.